memperbaiki hati? Banyak zikir. Zikir pagi habis subuh, zikir petang habis sholat asar. Yang ketiga, tidak banyak 5 saja. 1 jaga sholat, 2 rajin zikir. Ada yang ketiga, dek. Tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan kecuali kembali pada yang diridhoi Allah. Apa yang diridhoi Allah? Yang paling tidak bisa ditawar. Sholat itu bisa ditawar. Tawarnya gimana, Ustaz? Kalau saya misalkan kemarin saya safar ke Jepang, maka selama saya 9 hari di Jepang, saya bisa sholat zuhur asar dari 4 jadi 2. Menawar dari 4 jadi 2. Namanya di rukhsahnya itu qasar, dipendekkan. Bisa digabungkan. Zuhur asar di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Zuhur asar di waktu asar, namanya jamak takhir. Kan gitu. Maghrib isya di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Maghrib isya di waktu isya, jamak takhir. Itu namanya rukhsah, keringanan. Puasa, kalau Anda safar, Anda sakit, Anda bisa puasa di hari yang lain. Zakat, kalau Anda tidak mampu, Anda bisa tunda di tahun depannya. Kalau tahun ini tidak mampu karena banyak pengeluaran, anak lahiran dan seterusnya, tidak cukup nisabnya, tidak cukup hartanya, maka tidak apa-apa di tahun depan ketika cukup saja. Haji bagi yang mampu. Maka semua ibadah itu Masya Allah. Sholat gak bisa berdiri, bisa duduk. Tidak ada yang Masya Allah saklek. Tidak ada yang harus begitu. Enggak. Allah maha memberikan keringanan. Tapi ada satu ibadah, dek. Saya kasih tahu. Tidak ada tawar-menawar. Diikat sesuai dengan kamu menyembah Allah. Sebagaimana tidak boleh menyembah selain Allah, ibadah ini juga tidak ada tawar-menawarnya. Tahu apa? Tahu? Bakti sama orang tua. Saya selalu katakan sama, wah ini banyak cerita. Terlalu panjang kalau kita cerita semua. Tapi banyak sekali orang, Masya Allah, tidak pernah tenang hatinya berkarir di Jakarta sekelas Masya Allah pejabat tinggi, bahkan ya standar-standar eselon 1 lah. Ketika kemudian dia tanya, dia cerita masalahnya 2 jam di sebuah restoran, manggil saya, pertanyaan saya cuma 1, kapan terakhir jenguk ibu tak? Masih hidup? Masih Ustadz. Di mana? Di Bone Ustadz. Di Jakarta dia hidup, rumah mewah besar. Ibunya di kampung, dek. Rumahnya, ya Allah, subhanallah. Dengan alasan istriku Ustadz tidak setuju kalau saya bawa mamaku. Berat. Maka hati-hati, saya selalu nasihatkan pada pengantin baru. Orang kalau sudah menikah itu orang tuanya jadi 4. Jadi dari 2 jadi 4. Siapa 2 lagi? Mertua itu. Ini namanya mahram mu'abbad. Nah ini ilmu baru bagi semua. Tidak ada Pak mantan mertua. Jadi walaupun pisah, cerai, ya, orang tua itu tetap jadi mahram kita. Misalkan ada seorang suami, ya, punya bapak, istrinya ini punya bapak ibu, ya, mertuanya, namanya mahram mu'abbad. Mahram mu'abbad itu apa Pak? Walaupun pisah, ketika ketemu dia bisa pegang tangan, dia bisa cium tangan, selamanya sampai meninggal. Itu namanya mahram mu'abbad. Dan itu hanya ada pada mertua. Bayangkan. Artinya mahram ini mu'abbad. Mu'abbad itu bahasa Arab artinya abadi. Semua orang tua, semua mertua yang sudah kita nikahi istri kita atau kita dinikahi oleh suami kita, maka dia jadi mahram abadi. Cerai tidak membuat kita, kalau ada mantan istri tidak ada mantan mertua. Nah itu hebatnya agama kita, Masya Allah. Jadi walaupun ada orang yang berpisah, mertuanya tetap mahramnya, subhanallah. Maka hati-hati, jangan terlalu sibuk dengan bahagia sendiri. Telepon-telepon mama tak. Biasanya kalau pengantin baru 3 bulan pertama, dia lupa orang tuanya. Dan ini ujian kesabaran biasa bagi orang tua. Saya ingatkan memang para orang tua, jangan meki baper. Tidak pernah di WA mama, anakku. WA ki duluan tidak apa-apa. Mana ki nak? Kenapa tidak pernah WA mama? Tidak apa-apa. 3 apa? Bakti sama orang tua. Yang keempat, dek, harta halal. Bahagia itu harta halal. Di kepolisian hati-hati, dek. Jaga diri tak. Saya nasihatkan ki, Masya Allah. Saya menasihatkan Kapolres, Kapolda. Saya nasihatkan. Alhamdulillah banyak nih murid-murid saya juga terjadi jenderal. Alhamdulillah. Saya kasih tahu ki, jaga diri tak. Harta haram tidak akan membahagiakanmu. Dan mencari harta halal tidak akan memiskinkan kita. Rezeki sudah diatur Allah. Tidak akan ada orang yang
miskin gara-gara cari harta halal. Ada di jalannya. Banyak pengusaha kaya raya di zaman Nabi dengan cari yang halal. Ya, carilah halal. Kalau ada rezeki bikin usaha sama istri klinik-klinik, boleh dok. Ya, bikin ke klinik. Ya, mau ambil spesialis apa? Ya, carilah spesialis yang tidak terlalu berat. Ya, ambillah spesialis yang mungkin disetujui oleh suami, minta izin sama. Pokoknya jangankan ambil spesialis dok. Ya, mau puasa sunnah saja itu perempuan harus minta izin sama suaminya. Seperti itulah subhanallah betapa Allah ikat taatnya seorang istri kepada suami dengan taatnya dia pada Allah. Ya. Maka yang keempat, ya, perbaiki harta penghasilan tak. Karena itulah sumber kebahagiaan, sumber ketenangan hati. Yang terakhir, ya, karena waktu saya dibatasi juga terbatas, saling mendoakan. Doa, tidak ada kuncinya. Hafalkan 3 ayat ini, nanti buka, ya, ini ada rekamannya, nanti saya kasih juga dokter Lisa, boleh dicek di YouTube. 1, Rabbi habli minas solihin. As-Saffat ayat 100. Harus dibaca. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan aku pasangan dan anak keturunan yang soleh. Doanya Nabi Ibrahim. Doanya Rasulullah, Ibadur Rahman, Al-Furqan 74. Rabbana, ya Tuhan kami, hablana, karuniakan pada kami, min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakan pada kami, pada pasangan kami, pada anak-anak kami, orang-orang yang menyejukkan mata hati kami ya Allah. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami orang yang bertakwa, pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ibadur Rahman, Al-Furqan ayat 74. Jadi As-Saffat ayat 100, Al-Furqan ayat 74. Enggak apa-apa, cicil-cicil Ki. Lama-lama hafal. Ini doanya Nabi Ibrahim, anaknya semua jadi nabi. Cucu-cucunya Yakub nabi, Ishak nabi, itu gara-gara doa ini. Dan kita tentu berharap dari keturunan nanti Ibtu Genta dengan Dr. Alisa, lahirlah anak-anak saleh ya, yang Masya Allah bisa menghafalkan Al-Quran, bisa sukses dunia akhirat, bisa bermanfaat bagi agama, bagi negara, jauh dari maksiat, jauh dari yang diharamkan. Itu harapan kita insya Allah. Dan maka doakan dengan itu. Dan yang terakhir ada doa yang Masya Allah juga sering dibaca. Rabbi ja'alni, Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas salati, orang yang rajin mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku. As-Saffat ayat 100, Al-Furqan ayat 74, dan Ibrahim ayat 40. Nanti saya WA Ki dokter. Pernah juga telepon Ki, ada di nomor tak saya save. Kirim Ki ke mertua tak, ke orang tua tak ya, ke suami tak terkhusus, baca Ki. Ini ajaran Allah kepada kita lewat lisan nabi-nabinya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian 5 hal yang saya titip hari ini. Mendoakan dari lubuk hati paling dalam. Salam kenal buat Kapten Andi Yusran Manggabarani. Salam kenal buat Brigjen siapa namanya lagi? Ya, Pak Marwan. Salam kenal Pak. Ya, mendoakan keduanya. Ya, Pak Marwan kan sudah purnawiraan saya lihat. Semoga insyaallah selalu diberkahi Allah. Pak Kapten selalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan anak tak sebagaimana doa anak wajib kepada orang tua. Rabbi ghfirli, selalu dibaca. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang pernah lupa itu doa wajib deh ya. Dimanapun kita harus ada doa itu, Rabbi ghfirli, karena kita ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada orang tua kita. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seperti itu juga Pak, ya tabe-tabe doakan ki anak tak ya. Karena walaupun dia sudah menikah, justru ketika dia menikah itulah doa kita harus makin kencang untuk anak. Ustadz mana doanya? Itu tadi doanya Nabi Ibrahim untuk anaknya. Rabbi habli minas solihin. Ya, baca-baca ki insyaallah. Saya tutup dengan doa langsung ini. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim. Ya Allah, Engkaulah yang menggabungkan, menyatukan hubungan antara kedua adinda kami, Ibtu Genta dan Dr. Alisa. Ya Allah, ya Allah, sebagaimana Engkaulah yang menyatukannya ya Allah, maka Engkau juga yang mampu mempertahankan keduanya ya Allah. Satukan mereka di duniamu ya Allah, dan satukan mereka di surga Firdausmu ya Allah. Ya Allah, jagalah Brigjen Marwan, jagalah Kapten Andi Yusron ya Allah, dan seluruh keluarga keduanya ya Allah. Jagalah mereka dalam kebaikan, ketaatan. Jagalah mereka
dalam setiap kebermanfaatan. Jadikan kedua keluarga ini menjadi keluarga yang penuh dengan ketenangan, sakinah, penuh dengan mawaddah, penuh dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan semua yang hadir hari ini ya Allah, orang-orang yang Kau berikan kepada mereka ketenangan hati, kebahagiaan hidup. Dan jadikan kami, jika Engkau takdirkan kami wafat ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan nafsul mutmainnah. Engkau ridho pada kami ridho pada Engkau ya Allah. Izinkan kami masuk ke dalam surga yang ada Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalamnya ya Allah. Izinkan kami menatap wajah-Mu ya Allah. Dunia ini begitu singkat ya Allah. Jauhkan kami dari dosa, jauhkan kami dari maksiat. Jika ada dosa-dosa kami yang lalu, yang kami khilaf, kami lakukan, maka ampunilah ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Maafkan ya Allah. Ampuni ya Allah. Engkaulah Maha Pengampun ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, kepada siapa lagi kami memohon ampunan itu ya Allah. Allahumma ya Allah, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, karuniakan pada kami pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan kami, anak kami, cucu kami, qurrata a'yun, orang-orang yang membahagiakan mata hati kami ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, karuniakan pada kami keturunan orang-orang saleh ya Allah. Rajin membaca Al-Quran, menjaga salatnya. Rabbana ja'alna muqimas salat, jadikan kami semua yang hadir orang-orang yang rajin mendirikan salat ya Allah. Jagalah kami ya Allah, agar kami bisa menjaga salat-salat kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah, agar kami selalu menjaga salat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di akhir doa kami mohon padamu ya Allah, berikan pada Ibtu Genta dan Dr. Alisa keturunan yang saleh, keturunan yang menghafal Al-Quran, menjaga agamamu, bermanfaat bagi agama, bangsa, dan jadikan dia ya Allah, jadikan anak-anaknya keturunan yang insya Allah membahagiakan kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Kumpulkan kami semua di dunia dalam kebaikan, dan satukan kami di surga firdaus-Mu ya Allah, menatap wajah-Mu yang indah ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.